Harusnya sudah sejak dari dulu saya katakan. Lebih baik dia nggak ada daripada ada. Sudah terlalu banyak kesusahan dan penderitaan yang dia berikan pada kita. Kamu lebih cepat mati lebih baik. Hidup saya akan terlepas dari semua masalah. Dan penderitaan tidak akan ada lagi yang mengganggu di rumah ini. Apa kok ngomongnya gitu sih sama Yoyo? Yoyo kan anak Bapak. Orang Yoyo sayang sama Bapak. Emangnya Bapak nggak sayang sama Yoyo ya? Ampunin Yoyo, Pak. Yoyo emang nakal. Yoyo selalu bikin Bapak susah. Yoyo nggak pernah bikin Bapak bangga. Sudah, nak. Cukup. Kamu sudah minta maaf. Selanjutnya, tinggal bapakmu yang mengambil keputusan. Tanggung jawab bapakmu sekarang hanya kepada Allah. Ayo, nak. Ibu obati lukamu. Duduk pagi-pagi lengoni soba kalai. Mami, ini sudah nggak benar. Kita nggak boleh nguping pertengkaran orang. Lain kali aja kita kemari. Yuk. Selamat siang, Bu Lastri. Mungkin kami mengganggu. Tapi bolehkah kami jumpa dengan Yoyo? Maaf, Pak. Bukannya saya tidak tahu sopan santun. Tapi Bapak datang pada saat yang tidak tepat. Mungkin Bapak sudah melihat atau bahkan mendengar semuanya. Yoyo tidak bisa ditemui. Dia masih sakit. Baiklah. Tapi tolong sampaikan salam saya. Katakan saya berutang nyawa sama dia, Bu. Saya siap membantu apapun kalau diperlukan. Dan ini ada sedikit hadiah yang mungkin tidak seberapa. Tapi ini harus saya sampaikan, Bu. Sebagai rasa terima kasih saya pada Yoyo. Terima kasih, Pak. Nanti akan saya sampaikan. Tapi saya akan lebih senang kalau Bapak tidak memberi apapun.
Karena saya mengajarkan pada anak saya untuk menjadi manusia yang tidak pamrih. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Ngoni benci pada dia. Dasar perempuan kepala batu. Diva udah bilang kan, ibunya itu memang sok. Buktinya, hadiah kita ditolak. Kalian yang posisinya punya malu. Seumur umur baru kali ini papi ketemu sama orang yang bermoral seperti Yoyo. Kalian yang harus belajar sama Yoyo. Wah, muke gile. Masa dikasih kado dari orang gedongan ditolak? Itu namanya nolak rezeki. Tuhan pasti marah tuh. Orang gedongannya udah cabut. Nggak ada orang. Kabar. Daripada kagak ngembat, mendingan gue yang ngembat deh. Emang kalau rezeki nggak kemana, gue nyamar dulu jadi ninja. Ya jepret Waduh, ini kado kalau kagak diambil mau bajir nih. Tilep. Siapa tahu isinya dokat. Lumayan Pan, bisa buat nambah-nambah kawin sama Lela Habibi. Aduh. Siapa jebret gue tuh? Hah? Muka gile. Emang gue cecak? Kabaran mau nyuri ya? Doko. Barangan aja lo ngomong, Siapa yang maling? Gue cuma mau mindahin doang. Itu kan hadiah buat Yoyo. Yoyo bilangin ibu ya. Barangan lo, Aduh. 1, 2, 3. Ibu, Aduh, ada yang mau nyuri. Namanya Kabaron. Doko. Aduh, jangan teriak dong. Aduh, gimana? Ada yang mau nyuri. Namanya Kabaron. Hah? Apa yang dimaling? Aduh, Kamu saya Baron, bukan maling. bandit kampung, mau maling kamu ya? Kagak, saya Baron, saya Hah? Baron. Saya teriakin ini ya. Aduh, jangan tinggal Pak De. Maling! Nanti orang kamu pada keluar lagi. Aduh, kacau nih Pak De nih. Maling! 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 Gue bukan maling ya. Gue bukan maling ya. Kalau maling. Aduh. Wah, lu rasain. Daripada nyusahin di kampung, lebih bagus dia mati sekalian. Ayo gebukin. Biar lu rasa lu bandit kampung. Yo, tunggu yo. Bu Tanti, yo. Yo, astagfirullahalazim. Jadi ternyata benar Yoyo dibacok. Mana lukanya, Yo? Lela boleh lihat nggak? Tapi Kak Lela jangan sedih. Orang Yoyo ini apa namanya udah baikan, nggak apa-apa. Ya gimana nggak sedih, Yo? Yoyo tuh kena musibah terus. Iya yo, Tante Tinjo jadi deg-degan. Bunyinya gini nih, dak dik duk pret. Takutnya Yoyo udah kenapa-napa, pala sampai kaki Yoyo pisah. Tante Tinjo ngomongnya serem nih, kayak sinetron horor di TV. Yo, lain kali Yoyo kalau kemana-mana jangan sendirian ya. Lela jadi nggak tenang deh. Aduh, aiju. Mesra bener. Lela tau gak? Lu tuh berdua kayak ini, rambut sama kutu. Aduh, kok. Jangan lari lo. Kabaron. Bang, abang ngapain malam-malam boskop kayak gitu, Bang? Lah, lu mau tahu ini buat apaan, ha? Buat mentungin pale si kakak lo. Kurang ajar. Gara-gara ocehannya yang salah omong, asal ngejeblak aja. Masa kau diteriakin maling? Lu kagak tahu, gua digebukin orang setengah kampung. Kalau abang nggak buang skop itu, abang nggak akan bisa ketemu Lela selamanya. Abang sekarang pilih yang mana? Aduh lah, emang kagak ada pilihan yang lain. Gua cuma 2 sih. Lagian susah banget. Lagian lu ada apa ya? Segala si dongo yang baru di Perbanatu aja lu alemin. Nih gue lo lihat nih, udah hancur babak belur kayak gini. Lu cuekin. Lu kagak lihat jidat gue, udah benjol segede telur. Untung gue Baron Alfonso, ilmunya dia tingkat tinggi. Kalau kagak, dedai kan gue. Nah kalau gue dedai, lu pun jadi janda. Mau lo? Abang tuh jangan sembarangan.
Emang Lela udah jadi istri abang? Makanya, abang tuh sekarang mestinya bersyukur abang masih hidup. Di luar sana orang banyak yang dendam sama abang. Abang tuh mestinya hati-hati dong, Bang. Bang Baron, sadar dong. Ini tuh keramat asam, bukan yang di Mesir. Masa di keramat asam ada mumi? Diam lo, kurang ajar lo. Kutil-kutil, gua gak mungkin pakai ginian juga lo. Aduh, Bang Baron, palanya nonjol. Kayak ikan lohan. Kayak ikan lohan. Nih, ketawain gue lagi sih dong. Yaudah yuk, kita pergi aja. Mau lari kemana lo? Jangan lari lo. Jadi ada Bang Baron. Bincang ya? Pak, kurang ajar lo sama calon laki. Udah hancur babak belur gini, dibelain kagak, disyukurin. Jangan lari lo. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Tuh anak nyebelin banget deh. Pokoknya kamu harus bikin dia untuk menjauh daripadaku. Dia nggak boleh lagi dekat-dekat sama papaku. Pokoknya kamu harus bikin dia menghilang jauh dari kehidupan aku. Tenang aja kamu sayang. Ini urusan aku. Kalau perlu, aku bikin dia menghilang selamanya dari kehidupan kamu. Selamanya. Maksud kamu apa sih? Ingat ya, Sen? Aku bukan menyuruh kamu untuk bunuh dia. Aku cuma nyuruh kamu bikin dia kapok dan menjauh daripada keluarga aku. Ngerti kan? Ini kesempatan gue untuk balas dendam. Malam ini juga mesti tuntas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Yo. Udah yuk. Dah. Lah Sandi. Ketemu lagi lo sama gue. Hari ini gue habisin lo. Ayo kabur ah. Kak Sandi kenapa sih kok Yoyo diuber-uber terus? Diam aja lo. Mau kemana lo? Lembut! Mau lari kemana lo? Hah? Lu gak bisa lari seumur hidup lu dari gua, tau gak lo? Lu harus nebus kepergian Viola, tau lo? Sandy, stop! Sandy, saya bilang sama kamu supaya gangguin dia, bukan bunuh dia. Alah, udah terlambat. Gua gak kasih ampun dia. Rasain lu. Sandy, jangan, Sam! Sandy, jangan! Sandy, kok kamu jadi kayak orang kesurupan seperti itu sih? Tenang dong. Yang ada masalah kan saya sama Yoyo, bukannya kamu. Ada apa sih kamu? Hah? Yoyo? Yoyo? Yoyo, bangun, Yo. Sen. Gawat, Sen. Dia nggak bergerak-bergerak. Kalau dia mati, kamu yang tanggung jawab. Awas ya, saya nggak mau sedikit pun punya urusan dengan polisi. Kalau dia mati, lempar aja ke laut biar ikan paus yang makan. Biar rasa. Kamu tuh sakit jiwa ya. Dia sudah hampir mati sementara kamu masih bercanda. Alah, paling-paling dia cuma pingsan, ntar juga bangun. Beneran mampus juga nggak apa-apa. Sandy, kita harus bikin dia bangun sebelum ada orang yang melihat. Yoyo. Dia mati, Sen. Apa? Mati? Gua baru dapat kabar bagus nih.
kata informan kita, ada orang keturunan yang baru meninggal. Dan dikuburnya di daerah sini. Nih, di sini nih. Dia orang kaya. Dapat gua pastiin, di dalam petinya pasti banyak harta. Pasti itu emas bang dalamnya bang. Berlian tuh bang. Emas tuh bang. Lu ngupil aja sini, dengerin lu. Iya bang. Tapi tunggu dulu bang. Ini yang ngegali kuburan ini siapa bang? Ah udah lu jangan banyak bacot. Jangan pada so tau lu ya. Begini aja. Lu berdua yang ngegali itu kuburan. Nah lu yang nyongkel tuh peti. Gua akan ngawasin dari jauh. Soalnya takut kalau ada orang yang ngeliat. Kita harus waspada. Gua nggak mau. Gua nggak mau kalau kita kegaruk lagi. Berabe kita. Satu lagi. Kita harus bawa ini buat jaga-jaga. Siapa tahu musuh bubuyutan kita datang. Langsung aja si lemot kita tusuk. Ayo, cabut. Sandy, mau ngapain kamu? Mau ngapain? Mau ngubur mayat lemot ini tau nggak? Dikubur? Ya iya, abis mau diapain lagi? Harus menghilangkan jejak kita, tahu nggak sih? Gak mungkin, San. Kamu gak mungkin lepas tangan. Kita berdua harus bertanggung jawab, tahu nggak? Ini ide kamu. Sekarang pilih aja deh. Mau di penjara atau kubur mayat ini. Udah, sekarang gini. Kamu tunggu di sini. Habis itu kamu turutin perintah aku, ya? Lasri? Mau kemana kamu? Kelakuan kamu nggak bedanya dengan pencuri. Memalukan. Apa pantas seorang istri nyelinap pergi diam-diam di malam buta begini? Maafkan aku, Pak. Aku tidak bermaksud kurang ajar. Aku harus cari Yoyo. Tidak perlu. Aku harus pergi. Saya tidak akan mengizinkan kamu pergi. Berani kamu keluar, berarti kamu juga harus siap untuk tidak pulang kembali ke rumah ini. Bagaimana dengan Yoyo, Pak? Ini sudah terlalu malam. Biarkan saja. Paling-paling dia dirampok, digebukin, atau enggak dikeroyok orang. Yang kamu perlukan sekarang ini cuma berharap, Lasri. Berharap supaya hidup kita terbebas dari anak yang tidak berguna itu. Maksud Bapak mengharapkan Yoyo tidak ada. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan kamu. Kamu sudah tahu apa yang sudah menjadi keinginan saya. Peduli setan dengan anak lemot itu. Sekarang kamu masuk. Ayo masuk! Div, cepetan dong. Ya nggak mungkin lah, dia kan gede banget, berat banget. Gue nggak sanggup bawa dia. Gimana sih lo? Ayo bantuin. Nggak mau. Aduh, gue nggak nyangka semua jadi kayak begini. Ini semua kayak mimpi buruk. Kenapa sih ini pengemis harus mati? Blok, bangun dong lo. Gimana sih nih pengemis? Udah mati aja masih nyusahin orang. Div, diem dong. Kamu bisa diem gak sih? Hah? Kendaliin emosi kamu. Bisa-bisa orang nyurigain kita. Kalau ketahuan gimana? Kita bisa gawat. Kita harus nuntasin masalah ini, ya? Kan udah dibuka nih lubangnya. Kita kuburin aja langsung, ya? Sen, mudah-mudahan akan ada keajaiban. Sampai sekarang tuh gue gak pernah punya niat sampai si bodoh ini nih mati. Biar bagaimanapun, aku gak mau jadi seorang pembunuh. Cepet lempar ayo. Nggak bisa, Sen. Ini nggak bisa dibenarkan sama sekali. Alah, udah gak ada yang perlu ditakutin lagi. Udah terlambat tau nggak semuanya. Ayo lempar cepetan.
Akhirnya selesai juga tugas kita, Div. Aku takut, Sen. Aku takut kita akan dikejar-kejar dosa. Sejahat-jahatnya aku nggak pernah punya niat untuk ngebunuh orang. Bagaimana kalau sekarang kita lapor polisi aja? Gila kamu. Bisa-bisa kita disalah-salahin sama polisi. Tau nggak? Hukumannya hukuman mati. Kamu mau emangnya? Hah? Sekarang gini. Udah nggak ada yang perlu disesain lagi. Yang udah terjadi. Hah? Sekarang kita pulang. Ya? Anggap aja ini nggak pernah terjadi. Oke? Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Bang, kenapa tuh Pale? Diam lo. Banyak nanya lo. Udah tahu gua lagi kesakitan. Gua kabukin juga lo. Daripada yang ngerasain sakit, Bang, mendingan kita serop bareng-bareng. Asik, Bang. Ya juga kali ya. Kalau gue mampu kan sakitnya kagak berasa. Tumben pikiran lu lurus, bener. Biasanya menceng mulu. Bener-bener, lo beliin minuman kesenangan gue. Buruan Gi. Cabut dulu, Bang. Ya. Sial! Ditutup! Ayo muter-muter! Gue kasih tahu ya, lu kagak boleh mabok, ha? Kata Pak Ustadz, mabok itu dosa. Lagian lu kagak perlu mabok kan? Lu pikirin aja hidup lu yang susah tiap hari. Mabok lo. Bisa aja deh. Kayak ada suara kereta lewat ya. Kereta, motor. Kereta kali. Saya minum apa yang mabok? Aduh, gue cuma pengen ngetes lo doang. Gue sangka lo udah mabok, ternyata masih sadar. Lama banget sih cungkring nih. Beli minuman aja. Ya banget. Lama banget lo, Kring. Ayo buka dulu, Bang ya. Buka lo, pakai gigi ya. Buat juga gigi lo. Nih ya, yang namanya gue Baron Alfonso, anak Betawi asli, cinta produksi dalam negeri. Minuman lo apa lo? Nih dong, air tape. Bos lo tuh. Ngomong punya rokok nggak, Bang? Berisik lo ya, gue kebukin pakai botol lo. Aduh. Suara motor siapa tuh ya? Berisik banget. Siapa sih? Hah? Reman-reman cemen ya? Hah? Kakak kenal siapa gue apa? Muka gile. Kita kebukin aja yuk. Dia belum tahu siapa gue lagi. Nggak pakai motor, Bang? Nggak usah, jalan kaki aja. Motornya bawa, Bang. Botol. Sayang, mau banjir. Hati-hati, Bang ya. Iya. Hati-hati. Doain gue menang ya. Iya. Mana itu anak setan tuh, ha? Gue baru ngubur mayat dengan tangan gue sendiri. Mayat yang gue bunuh. Apa yang udah gue lakukan? Yang bener loh. Bang. Aduh, Bang. Kring, lu bener kemarin ya? Kayaknya kita kok di kuburan nih. Bang. Ayo mau cabut dulu, Bang. Takut motornya laib. Si bule baok, Bang. Mau kemana lo? Jangan lari lo. Mau kayak gila lo, Woi. Gimana sih lo? Katanya mabok. Mas setannya masih takut. Sini. Gua kasih tau ya. Lu dengerin nih baik-baik ya. Lu berdua mencar. Nanti kalau udah ketemu kuburannya, lu kasih kode sama gua. Iya, Bang. Ingat, cari kuburan yang baru. Soalnya, yang mati ini cuma satu. Oh, beres, Bang. Beres. Iya, Bang. Jadi pasti itu kuburan. Cepetan. Beres, Bang. Oh, nih dia nih kali nih. Yang mau ngebongkar kuburan nih. Hah? Kuburan siapa ya? Kayaknya ini nih, Bang. Nih, liatin nih. Masih baru nih, Bang. Ya udah, lu bongkar sekarang. Oke deh. Bener, nggak salah lagi. Kata Bang Ipul nih ini. Udah, panggil Bang Ipul. Bang! Ini kuburannya, Bang! Bang, sebelah sini, Bang! Tolol lu, pantesan aja nggak ada nisannya. Ayo cabut. Gua
Ini bang. Wah, ini baru nih. Kok lu tadi? Oh, itu dia Pak De biang keroknya, hah? Tukang gali kuburan orang. Muke gile. Dasar lo, maling cemen. Masa nyari harta di kuburan? Tajir kagak lo, hah? Kesambet iya. Nyari apaan sih tuh orang Pak De? Untung selamat gue. Apaan yang dicari nih? Waduh, kenapa nih? Anginnya gede banget. Oh, angin puyuh. Apaan nih bang? Ada angin puyuh nih bang. Bang, kita balik aja yuk bang. Aduh. Anginnya gede banget. Kagak kayak biasanya. Waduh, kacau nih. Ini tanah bergetar lagi nih. Wah, gempa bumi nih. Waduh. Apaan? Kok tanah terbelah? Kiamat dong nih hari. Kacau nih, masuk neraka dong gue. Waduh, apaan tuh yang nongol? Kok lu nongol dari kuburan? Ma, si Nongol jadi mayat hidup, Ma, kiamat deh nih hari, Ma. Emangnya nggak bisa besok? Terus si Nongol adanya nyala, Ma. Kayak kunang-kunang. Bang, kenapa lu? Lumut bang, mana? Bang, udah cabut aja bang. Lah. Setan. Kok pada lari sih? Aipul, kabaran. Kabaran, jangan pingsan dong. Saya ada di kuburan sih. Kabaran, saya takut. Kabaran pulang yuk. Kak Ibu, tungguin ya ya. Kak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana saja, Nak? Tadi Yoyo kan pulang ngaji. Terus itu Yoyo jatuh di galian. Lain kali kamu hati-hati ya. Ibu ndak mau kehilangan kamu lagi. Enggak, aku ya nggak mau ninggalin ibu lagi. Orang Yoyo sayang banget sama ibu. Bohong! Kalau kamu sayang sama ibu kamu, kamu tidak akan menyiksa ibu kamu seperti ini. Lihat! Lihat! Lihat sama mata kamu. Badan ibu kamu sampai kurus kering seperti ini. Dan sekarang ibu kamu juga lagi sakit-sakitan. Ini semua gara-gara siapa? Sudahlah, Pak. Aku sudah ndak apa-apa. Aku kan sudah berobat. Iya. Tapi siapa yang membiayai semua pengobatan kamu? Siapa? Hah? Saya. Bukan anak bodoh ini. Dia bisa cuma bikin kamu cemas, bingung, dan ketakutan setiap hari. Hei, anak bodoh. Sampai kapan kamu berhenti menyiksa ibu kamu? Enggak, Yoyo kan sayang sama ibu. Orang Yoyo mau bikin ibu seneng kok. Bohong kamu! Kamu pembohong! Setiap kali kamu bilang Yoyo tidak nakal lagi, Yoyo tidak akan bandel lagi. Tapi mana buktinya? Mana buktinya? Kamu selalu saja bikin susah ibu kamu. Dasar anak yang tidak ada gunanya kamu. Anak bandel, anak lemot. Sini kamu, ayo sini kamu. Sini. Pak. Kamu tidur di luar sana. Tidur sana kamu. Kamu tidur di luar sini.
Yoyo nggak mau, Pak. Yoyo takut. Alah, takut. Pulang pagi kamu nggak takut. Apa yang Bapak cari dengan menghukum Yoyo seperti ini? Yoyo tidur di luar atau Yoyo tidur di dalam, tidak ada bedanya, Pak. Yoyo itu tetap anak kita. Iya, Pak. Kan kalau di luar banyak nyamuknya, Pak. Terus nanti kalau Yoyo digigit ular gimana? Bagus. Biar kamu digigit ular sekalian. Biar bisanya menggerogoti otak kamu yang lemot itu. Biar kamu bisa berpikir. Sekarang masuk. Ayo masuk. Tinggalkan dia. Ya. Masuk. Kok Yoyo enggak? Pak. Yoyo. Sana kamu, sana. Yoyo, boleh ikut dong, Pak. Di luar. Sekali Bapak bilang kamu tidur di luar, di luar. Aduh, Pak, sakit, Pak. Aduh, Pak, jangan Yoyo, jangan dijepit, sakit. Pak, lepaskan, Pak. Tangan Yoyo bisa luka. Selama dia masih keras kepala, saya tidak akan lepaskan. Saya akan jepit terus tangannya sampai patah. Nih, kamu rasakan ini. Bu, tangan Yoyo sakit, Bu. Kamu mengalah ya, nak ya? Iya deh, Pak. Yoyo mau di luar aja, tapi tangan Yoyo lepasin, Pak. Sakit. Nih, tidur kamu di luar sana. Aduh, Pak, Yoyo sakit. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Udah siang nih. Baju gue mana nih? Sama sarung gue. Wah, kok gue jadi setengah bugil gini? Wah, kacau nih. Jangan-jangan semalam gue diperkosa sama kuntilanak lagi nih. Cuman ada dua kemungkinan. Ada orang yang mau ngebongkar harta karun atau mau memendam mayat. Mayat dipendam. Mending Semar dipendam. Kok mayat? Aku kan jadi takut. Waduh, ada bencong di mari. Hah, lagian ngapain dibawa situ? Lelaya Habibi sama kutil-kutil? Wah, bisa berabe nih kalau pada ngeliat gue lagi setengah bugil gini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim juga. Sekarang harus kita cari siapa dalangnya. Bener, Bang. Setuju, cocok. Kalau ketemu lagi, kita gebukin aja sekalian. Kita gantung di pohon kemboja, biar mampus. Iya, biar dicekik sama kuntilanak. Benar, biar mampus. Dicekik sama kuntilanak. Waduh, kacau nih. Ntar gue lagi ketempuan. Mumpung belum ada yang lihat, gue cabut. Di kuburan. Itu tuh. Tuyul. Pak, ada tuyul, Pak. Apaan tuh? Bang. Apa dikate? Hah, kurang ajar tuh orang pada. Hah? Masa orang ganteng dibilang tuyul? Hah, muka gile. Ntar lo ya lihat deh pada ya. Kalau gue udah sembuh, gue kebukin juga lo semuanya lo. Ini tuyul. Ayo, gue kebukin juga semuanya lo. Jangan main hakim sendiri lo. Mana bukti lo? Kurang ajar lo. Kok pada ribut sih? Gembel-gembel. Asal lo tau pada ya. Justru gue pengen ngegepin tuh siapa yang gali kuburan. Gue punya saksi. Main kebukin gue aja lo, kagak ada bukti lo. Gue laporin pelokis baru tahu lo. Mana tuh si Cungkring? Cungkring, sini lo. Kemana aja sih lo? Tuh, lo jelasin tuh. Kejadiannya emang begitu. Bang Baron nggak bohong kok. Semalam kita habis ngeding bareng kan, Bang. Iya kan? Mau ngegepin orang kan? Lo juga apa lo? Balik. Lo yang pergi lo. Muka gila lo.
Ngapain lo ngurusin gue lo? Bukan ngurusin utang lo pade di rumah. Bang Baron ngapain pakai bugil-bugilan begitu, Bang? Malu kan dilihat orang. Iya Lela, ya Bebe, masa abang mau dikebukin lagi? Lihat aja nih yang semalam masih sakit. Oh, jadi elu tuhnya Baron, ha? Baron tak keren-keren. Ngapain telanjang? Udah kayak bayi gurita. Nah lo, apa tuh? Ayo dicupang, ini jolok Bang Balon. Oh iya, Bang siapa nih? Waduh, kacau nih. Berarti bener dong semalam gue habis diperkosa sama kuntilanak. Aduh, hilanglah perjaka gue. Thanksin gue. Bang Baron, daripada sama kuntil anak, nih mendingan sama kuntil emak. Rasanya juga sama kok. Nyok, tinju tambahin nyok. Kejang, diam lo. Najis gue sama lo. Mendingan gue dikubur hidup di situ. Geli gue sama lo. Sini Bang, ditambahin Bang. Yoyo? Yoyo? Sen, Halo, Div. gawat Sen. Gue gak bisa tidur. Baru subuh tadi gue bisa memejamkan mata gue. Gue panik, Sen. Gue merasa gue ini sudah menjadi seorang pembunuh. Gue bisa gila, Sen. Diva, dengerin aku. Hah? Kamu harus bisa ngendalin emosi kamu. Rasa ketakutan kamu itu bisa ngebongkar rahasia kita. Kamu harus bisa tenang ya, oke? Gimana gue mau tenang? Gara-gara kejadian semalam gue tuh gak bisa tidur, gak bisa mikir, gak bisa konsentrasi. Lo gimana sih? Oke, gini aja. Kamu nggak usah terlalu takut. Kejadian kemarin gak ada seorang pun yang lihat kita, ya. Semuanya nanti juga berakhir dengan sendirinya. Kita bisa hidup berdua dengan tenang. Gak ada yang bisa ganggu kita lagi. Tapi ada syaratnya. Kamu harus mengendalikan diri kamu, oke? Seumur-umur gue baru ngerasain senang sekarang. Seneng kayak begini. Dendam gue ternyata terbalas juga. Lemot. Lu tinggal sejarah, tahu nggak? Nama lu tinggal ditulis di papan kuburan. Kalau tahu dari dulu ini gampang, kenapa nggak dari dulu gue udah ngebantai lu? Tahu lu. Sekarang foto lu gue bakar. Go to hell. Jalannya pelan-pelan. Nanti kita ketahuan sama si Lemot, kan kita mau ngerjain dia. Iya. Udah tuh minyak tanah ini mau gua taruh kapi biar badan sama mukanya, tangannya itu biar tambah jelek. Jangan kuat-kuat. Yuk. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Masa sama teman sendiri mau dikerjain? Lemot, rasa ini. Siap-siap aja lu. Tambah gosong. Ibu! Kok berat banget sih? Aduh, udah gue gede. Emang enak, makanya jangan suka jahil. Kena deh tuh batunya. Emang enak pagi-pagi udah kesiram minyak tanah. Minyak. Kesian deh lo. Jangan suka ngejek orang dong lo. Lo jadi ngajakin berantem. Akhirnya gue takut. Ayo. Jangan berantem dong. Alamat, ini gara-gara lo tahu. Pakai acara balik ke sekolah lagi lo. Emangnya kalau kerja lagi di sekolah kenapa sih? Orang sama Bu Ambo aja nggak apa-apa. Emangnya kenapa? Kalau gue marah? Hah? Lu marah? Hah? Nih, rasain nih. Wacah. Kagak, kecin lu aja. Aduh. Ramu kenapa, Ramu? Enak lah kena burungnya. Aduh,
Kredit. Pak, Bu. Kredit, Bu. Kurang ajar, barang gua pecah semua ini. Lu harus ganti ya. Orang Yoyo nggak sengaja. Kenapa lu sangat lu? Acem. Yoyo kan nggak sengaja, Kak. Ya, pokoknya gua nggak mau tahu. Tapi ya, Yoyo kan nggak sengaja. 150.000 Lasri. Kamu gunakan seperempat gaji saya untuk mengganti dagangan orang. Tapi itu bukan sepenuhnya salah Yoyo, Pak. Anak-anak nakal itu yang mendorong Yoyo. Iya. Anak itu akan selalu jadi korban atas kebodohannya sendiri. Tidak mungkin anak-anak kecil itu berani mendorong orang sebesar itu. Kalau bukan dia yang memulai. Sekarang kita yang dijadikan korban. Di mana dia? Di mana dia kamu sembunyikan? Hah? Yoyo! Yoyo! Di mana kamu? Pak, Yoyo di sini, Pak. Oh, rupanya sudah dari tadi kamu sembunyi di sini. Hah? Anak kurang ajar. Ayo berdiri. Berdiri. Sudah bikin salah tapi tidak mau bertanggung jawab. Yoyo minta maaf, Pak. Nanti uangnya Yoyo ganti. Yoyo kan udah kerja di sekolah. Omong kosong. Sampai kapan kamu bisa mengganti? Hah? Sampai kapan? Jangan ngarang kamu. Kamu sudah bikin susah orang, sekarang kamu mau ngibulin bapak? Hah? Iya, dasar anak kurang ajar kamu. Anak yang nggak tahu diri, anak nggak berguna kamu. Sekarang kamu lihat. Apa yang akan bapak lakukan sama kamu? Bapak akan bikin kamu jelas seumur hidup. Ayo sini, sini kamu. Sini. Pak, Yoyo mau dibawa kemana? Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Pak, Pak. Sini kamu. Pak, Yoyo mau diapakan, Pak? Pak, ingat, Pak. Istighfar, Pak. Istighfar. Ya Allah, Pak. Ada sarang lebah, Pak. Kalau pecah bahaya, Yoyo bisa disengat. Itu yang saya cari. Anak ini harus diberi pelajaran. Jangan kita saja yang dia buat menderita. Tapi dia juga harus merasakan siksaan dalam penderitaan. Ya Allah, Pak. Lebah-lebah itu beracun, Pak. Bahaya kalau Yoyo disengat. Nak, kamu mohon ampun sama bapakmu, nak. Supaya bapak tidak menyiksamu lagi. Cepat, nak, mohon ampun. Pak, ampun ya, Pak ya. Yoyo minta maaf. Yoyo minta maaf. Maafin Yoyo dong, Pak. Kan kata ibu kan kalau orang udah minta maaf kan harus dimaafin, ya Bu ya? Iya, tapi untuk orang yang bagaimana dulu. Tidak akan ada maaf dari bapak untuk anak lemot seperti kamu. Dengar ya anak bodoh, kamu tidak boleh pulang ke rumah. Kamu akan menghabiskan sisa malam ini dengan lebah-lebah yang bergelantungan di atas pohon itu. Lebah-lebah itu akan menyengat sekujur tubuh kamu. Pak, saya mohon, jangan, Pak. Pak, jangan. Sana. Ya Allah, sarangnya lepas, Pak. Pak, tolong, Pak, saya mohon lepaskan Yoyo, Pak. Bu, jangan tinggalin Yoyo ya, takut digigit sama Hentikan. lebah. Nanti kamu harus pulang. Ibu. Kamu pulang nggak? Apa kamu tidak akan pernah bisa melihat anak kamu ini lagi? Saya akan mengusir dia dari kampung keramat ini. Hah? Ayo cepat pulang. Pulang kamu. Ayo. Biar habis tubuh kubur kamu. Biar digigit habis kamu. Sini. Bu, jangan tinggalin Yoyo. Yoyo takut.
Kata ibu kan kalau orang udah minta maaf kan harus dimaafin. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan